Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat investasi. Pada kesempatan kali ini kita sedikit membahas tentang pilih tabungan atau investasi. Nah, sobat investasi, tabungan dan investasi merupakan dua hal yang berbeda. Pada dasarnya, menabung dan investasi merupakan kegiatan menyisihkan uang. Perbedaannya hanya pada tujuannya. Menabung pada prinsipnya adalah mengamankan uang, bisa di rumah berupa celengan yang konvensional maupun di perbankan. Peran tabungan di sini lebih ditujukan untuk menyimpan uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakternya yang fleksibel dan dapat diambil sewaktu-waktu, sangat cocok untuk membantu memenuhi kebutuhan yang bersifat rutin. Sedangkan investasi adalah mengalokasikan aset atau uang pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi menabung dan berinvestasi memang merupakan dua hal yang berbeda, sobat. Tetapi sebaiknya itu saling melengkapi, karena kebutuhan sekarang akan aman dengan adanya tabungan, begitu juga kebutuhan yang akan datang akan aman dengan adanya investasi. Ya, lanjut sobat investasi. Nah, dari data Bank Indonesia beberapa waktu lalu, BI mempertahankan suku bunga acuan di 3,5% untuk bunga deposito. Perbankan pun juga demikian, tidak beranjak jauh dari posisi sebelumnya. Nah, tentunya bunga tabungan itu berada di bawah bunga deposito. Sumbernya di sini ya, keuangan.kontan.co.id. Jadi, kalau punya uang dingin, lebih baik diinvestasikan. Uang dingin di sini maksudnya adalah uang lebih yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, begitu ya sobat investasi. Jadi uang yang memang tidak digunakan dalam jangka waktu dekat. Next, sedikit mengenal istilah investasi. Investasi adalah menanamkan modal berupa aset atau uang pada suatu perusahaan atau perorangan dengan harapan modal yang ditanamkan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Investasi itu ada dua jenis, yaitu investasi secara fisik dan investasi secara finansial. Nah, investasi fisik ini itu bisa dilihat seperti emas batangan, properti, dan barang berharga lainnya. Sedangkan investasi finansial itu berupa produk keuangan yang tidak dapat disentuh. Beberapa instrumen investasi yang bisa digunakan diantaranya adalah deposito, obligasi, saham, emas, valuta asing, properti, reksadana, dan sebagainya. Dalam jangka waktu tertentu, tabungan juga bisa dijadikan sebagai alat investasi, tapi hasil yang diperoleh itu cukup minim karena itu tadi bunga tabungan itu lebih kecil daripada bunga deposito. Nah, jadi jika menabung hanya memerlukan menyisihkan uang lalu disimpan, maka investasi memiliki beberapa tahap, yaitu menentukan tujuan, menentukan jangka waktu, menentukan profil risiko, dan jenis investasi yang sesuai dengan karakter sobat investasi. Oke, selanjutnya setelah menentukan mengenal investasi, kita tentunya menentukan tujuan investasi. Nah, tujuan investasi itu seperti apa? Setiap orang berinvestasi itu tujuannya berbeda-beda. Misalkan seperti membeli rumah, biaya menikah, membeli mobil, pendidikan anak, biaya ibadah haji atau umroh, traveling, dan lain-lain.
Nah, tentukan tujuan investasi kita untuk apa. Selanjutnya, setelah menentukan tujuan investasi, maka kita tentukan jangka waktu untuk kita berinvestasi. Apakah jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, atau jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, setelah menentukan jangka waktu untuk berinvestasi, kita harus kenali dulu profil resiko investasi. Nah, profil resiko investasi ini ada 3. Yang pertama adalah konservatif, yang mana tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap modal awal. Tipe investor konservatif memiliki toleransi terhadap risiko yang rendah dan dapat menerima imbal hasil yang rendah pula. Yang kedua, tipe moderat. Tipe investor satu ini mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, tetapi lebih tinggi terhadap tipe konservatif, di mana investor moderat ini mengharapkan imbal hasil di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar moderat dan siap untuk berinvestasi selama 3 tahun atau lebih. Selanjutnya yang ketiga adalah tipe agresif. Nah, investor dengan tipe agresif ini mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi. Tujuan investor tipe ini adalah pertumbuhan modal dalam jangka panjang. Investor dengan profil risiko agresif memiliki toleransi terhadap fluktuasi nilai dalam jangka pendek yang tinggi untuk mendapatkan potensi imbal hasil investasi jangka panjang yang optimal. Jangka waktu investasi ini adalah 5 tahun atau lebih. Nah, sobat investasi, kenali dulu sobat investasi termasuk tipe yang mana? Konservatif, moderat, atau agresif. Nah, setelah itu ingat, dalam investasi ada prinsip high risk, high return dalam aktivitas investasi, bahwa keuntungan yang tinggi dalam berinvestasi biasanya diiringi pula dengan resiko yang tinggi. Semakin besar resiko, semakin besar pula imbal hasil yang diterima. Nah, sobat investasi, setelah menentukan tujuan investasi, jangka waktu investasi, mengetahui profil resiko investasi, selanjutnya menentukan jenis investasi yang sesuai dengan profil kita. Tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Nah, nanti akan kita lanjutkan menentukan jenis investasi yang sesuai pada video berikutnya. Baik, sobat investasi, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dukung terus channel kami untuk menjadi lebih baik lagi. Subscribe ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.